Shalom Shalom. Ya, Bapak Ibu, saudara semua yang Tuhan Yesus kasihi. Di saat ini saya mau menyaksikan apa yang saya lihat di saat saya buat pujian penyembahan masuk dalam doa. Saya melihat dan juga ini sudah 2 kali saya melihat hal yang sama. Bahkan di saat itu saya melihat dalam pujian penyembahan, saat saya buat pujian penyembahan dan mau masuk dalam doa, di saat itu saya melihat tiba-tiba saya ada di satu tempat, di gedung, di salah satu gedung, dan di situ saya melihat di gedung itu banyak sekali orang lagi antrian, bahkan ada yang di dalam maupun di luar. Dan di saat itu saya melihat banyak keamanan yang ketat di gedung itu. Dan di saat itu saya melihat di dalam, saya berjalan masuk ke dalam gedung itu, dan di saat itu Roh Kudus memberikan pengertian bagi saya, ini adalah puskesmas. Dan di situ baru saya tahu kalau gedung itu adalah puskesmas. Dan di saat itu saya melihat banyak orang menerima cairan itu. Dan di saat itu saya melihat pandemik baru ini banyak orang yang akan menerima cairan itu. Seperti itu Bapak Ibu. Yang belum menerima harus dikatakan harus menerima. Kalau tidak menerima, ada juga saya melihat ada beberapa orang yang tidak mau menerima. Mereka disuruh jongkok. Dan saat itu saya melihat mereka jongkok, dan mereka punya belakang itu diinjak Bapak Ibu, dan di saat itu saya melihat ada beberapa orang juga datang dengan uang, untuk lalu di saat itu saya melihat mereka datang dengan uang, dan mereka menyerahkan uang itu ke pihak tertentu, seperti itu Bapak Ibu, dan agar mereka tidak masuk dalam penjara, begitu Bapak Ibu. Dan di saat itu pun banyak orang lebih memilih menyerahkan diri untuk menerima cairan itu Bapak Ibu. Bahkan di dalam gedung itu atau puskesmas itu saya melihat juga ada beberapa kerabat saya juga yang saya kenal, tetapi mereka sudah menerima seperti itu. Dan di saat itu saya diperintahkan untuk keluar dari kota itu. Saya langsung diperintahkan untuk keluar dari kota itu. Langsung saya keluar dan saya melihat dari luar lagi gedung itu dijaga ketat oleh aparat keamanan. Dan di situ yang tidak mau menerima, mereka disuruh distrapkan di mereka punya belakang ini, diinjak Bapak Ibu. Di saat itu saya melihat Bapak Ibu, dan setelah itu saya itu melihat di situ, dan selesai itu saya tidur lagi. Saya tidur di jam 3 siang. Saya melihat, saya memberitahukan kepada
salah satu keluarga di rumah itu juga ada hubungan keluarga dengan saya. Saya bilang, baby Immanuel itu akan segera datang, saya bilang begitu. Eh, tetapi setelah itu saya melihat, eh, saya melihat saya berjalan dengan salah satu pemuda. Salah satu pemuda ini saya tidak kenal Bapak Ibu, tetapi yang saya lihat ini, saya dengan beliau dari saya dengan dia dari Papua menuju salah satu kota, tetapi tiba-tiba saya dengan dia sampai di kota itu, sampai di tempat di mana tempat itu saya melihat itu salah satu kampus, kampus yang ada di tempat itu. Dan di situ di kampus itu saya menyampaikan, bahkan di samping di situ arealnya kampus, tetapi di saat itu saya melihat, saya pergi di salah satu rumah, dan rumah itu kos-kosan gitu Bapak Ibu. Jadi saya sampaikan kepada mereka, tetapi setelah saya berjalan, sebelum saya ke kosan itu, saya dengan pemuda ini berjalan sebelum saya belum ke tempat kos-kosan itu, saya berjalan dengan pemuda ini, dan pemuda itu sangat tampan sekali Bapak Ibu, sangat tampan. Dan pemuda itu ketika saya memegang pemuda itu punya tangan, saya tuh merasa sukacita. Saya berjalan dengan penuh sorak-sorak, saya berjalan penuh dengan sukacita, kedamaian, kayak rasa damai gitu yang saya rasakan. Jadi saya berjalan, lalu saya menuju tempat yang rumah anak-anak pemuda-pemudi yang sementara kuliah itu Bapak Ibu. Saya sampaikan buat mereka, jangan menerima tanda itu, jangan menerima cairan itu, tidak boleh, itu tidak baik, itu adalah tanda binatang yang tanpa sadar kalian menerima itu tanda binatang itu. Lalu ada salah satu bapak juga mengiyahkan apa yang saya sampaikan, dan di saat itu Bapak itu menyampaikan, lalu saya bilang, iya betul apa yang disampaikan Bapak ini betul adanya. Lalu pemuda itu menyampaikan, hanya dengan darah Yesus, hanya dengan darah Yesus saja, hanya dengan darah Yesus saja yang bisa menyetrilkan itu darah kalian. Di saat itu saya mengiyahkan apa yang pemuda itu sampaikan. Saya bilang iya, iya dan amin, karena hanya darah Yesus saja yang bisa menyetrilkan tubuh saudara-saudara, darah saudara-saudara, seperti itu. Dan di saat itu ada beberapa pemuda yang sudah menerima, lalu mereka bilang mereka terpaksa menerima, kalau tidak menerima mereka akan dipenjarakan, seperti itu Bapak Ibu. Dan di situ juga pun saya melihat beberapa orang lagi datang dengan uang Bapak Ibu, uang dengan kertas, dengan car-car yang hitam itu. Lalu saya tanya, kalian bawa uang sebanyak ini buat apa? Lalu mereka bilang begini, untuk kita harus membayar, kalau tidak kita akan masuk penjara. Seperti itu Bapak Ibu yang saya saksikan dan saya lihat Bapak Ibu. Dan di saat itu saya langsung berjalan keluar, tetapi ada beberapa pemuda yang tidak mau untuk menerima cairan itu ketika saya menyampaikan Bapak Ibu. Dan saya keluar dari situ, saya berjalan dengan pemuda ini lagi, saya berjalan tetapi saya penuh dengan sukacita. Saya berjalan, saya merasa kayak hati ini damai gitu Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu yang saya saksikan di hampir siang, di jam 3 hampir siang Bapak Ibu. Itu saja yang saya saksikan di saat ini. Dan di saat ini saya mau bilang juga kepada saudara-saudara, Bapak Ibu yang di luar sana, jangan sekali-kali saat-saat